Dengar Dengar, dengar dengar dengar. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameranya gimana nih? Kita dulu betul jelek dulu ya. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kita begitu banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat ihsan. Hingga hari ini Allah memberikan kita kemudahan untuk hadir pada kelas perdana kita ya, kelas bersua makna yang diselenggarakan oleh teman-teman One Track, teman-teman satu jalur dalam kebaikan atau sahabat One Track lah bahasanya ya. Setelah selepas kemarin di bulan Ramadan tahun lalu kita juga mengadakan, self development series. Nah, ini kita series keduanya lah istilahnya kan, tentang self improvement, tentang bersuah makna. Tapi kita kemas dalam kemasan yang berbeda, seperti podcast, tapi podcastnya ini podcast online teman-teman semua. Nah, sebelumnya, kita buka dulu, tadi udah dibuka panjang lebar ya kan, tapi nggak panjang-panjang kali. Nah, salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita curahkan pada pagi hari ini dapat memberikan, pertolongan, di yaumil akhir nanti. Dan semoga Ramadan teman-teman hari ini, Ramadan sahabat-sahabat One Track hari ini diliputi dengan rasa syukur, rasa bahagia, dan rasa ketenangan untuk menjalani ibadah puasa hari ini ya. Semangat terus untuk teman-teman sahabat One Track sekalian. Nah, marilah kita buka series bersua makna kali ini, series kedua yang diselenggarakan oleh sahabat One Track dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apapun yang hari ini kita lakukan, yang hari ini kita kerjakan, yang hari ini kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah, semoga Allah memberikan ridho dan rahmatnya dan berkahnya pada kegiatan kita hari ini. Sebelumnya ini kita mau kenalan dulu ya sama kakak-kakak One Track. Sebelumnya kenalan dulu sama Ana nih selaku ibu moderator yang hari ini dipercayakan untuk menjadi moderator pada pertemuan pertama di minggu ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan Ana untuk memperkenalkan diri. Nama Ana Adelia Rusli. Biasa teman-teman manggil Ana Kak Adel. Ana alumni dari mana nih kira-kira alumni? Dibilang juga nggak alumni dari mana? Alumni dari LDK Liza Winso, Ana UIN lah bahasanya kan. Dekat dekat rumah juga. Dekat tapi 30 menit jaraknya ke UIN. Dan itu saja mungkin ya. Untuk stambuk dan usia mungkin nanti kita lebih dekat mungkin bisa japri aja. Oh ya, hai, Masya Allah. Mungkin lanjut ini mau sahabat One Track yang lain atau Anda aja dulu? Dari Kak Fitria, dari Kak Mardia, mungkin dari yang lain gimana? Biar kita juga oh iya. Oke, Ana aja sendiri ya berarti ya. Mungkin nanti teman-teman bisa berkenalan lebih lanjut dengan kakak-kakak sahabat One Track yang lain, lebih khususan mungkin di japri di grup aja atau nanti bisa di pertemuan selanjutnya mereka jadi MC-nya. Nah, ini mungkin untuk Kakak dulu ya, untuk Ana dulu ya, Kak Adel, oke. Nah, kita nih hari ini mau bahas tentang apa sih, Kak, gitu kira-kira kan? Tentang bersua makna di Ramadan kedua kita, di day 2 Ramadan. Kita nih mau bahas tentang riuhnya, riuhnya kehidupan ya kan, menemukan diri di antara riuhnya dunia. Bagaimana kita menemukan diri kita? Menemukan diri kita di baliknya bisingnya dunia yang hari ini lagi banyaknya sebuah kasus ya kan, kasus baik itu kasus di negara kita sendiri mungkin yang kita sering dengar di sosial media ataupun, ujian untuk diri kita sendiri, baik itu ujian dari, eee, apa namanya, kerjaan, ujian dari rumah, dari keluarga, ataupun dari lingkungan-lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita menemukan diri kita di balik ujian-ujian tadi, dari ujian yang mungkin banyak menuntut kita untuk menjadi diri yang lebih baik. Karena sehingga kita tuh terjebak pada hiruk-pikuk dunia, terjebak pada sebuah rutinitas, ekspektasi, dan suara-suara yang dari luar yang membentuk diri kita tuh, membuat pola pikir kita tuh berbeda.
pada hakikatnya kita sebagai manusia tuh, diberikan sebuah rasa. Rasa apa itu namanya, Kak? Ada rasa cemas, ada rasa takut, dan ada rasa sedih. Setiap insan yang dilahirkan di dunia, Allah menitipkan 3 rasa tadi. Yaitu 3 rasa tadi apa? 3 cemas, sedih, dan takut. Jadi dengan 3 rasa tadi, tidak apa ya, wajar, mungkin ya, kemungkinan akan ada namanya mengubah pola pikir kita sebagai, manusia untuk mengubah diri kita tidak sesuai dengan, fitrah yang kita inginkan gitu, fitrah yang diinginkan oleh Allah juga gitu. Sehingga apa yang kita kerjakan hari ini sibuk aja, maunya bawaannya mengejar dunia, apa-apa maunya memenuhi tuntutan orang lain, apa yang mau dikatakan orang lain tuh harus kita capai gitu. Takutnya nanti kita overthinking gitu, insecure. Inilah masalah yang hari ini sedang kita hadapi atau apalagi yang dihadapi oleh generasi-generasi Z sekarang ya kan, Gen Z kita bahasakan. Mungkin kita nih mau perkenalan dulu nih sama bintang tamu kita, sama kakak-kakak kita yang luar biasa, pembicara kita hari ini, yang bisa sharing terkait hal-hal tersebut tadi ya, yang sudah banyak, Kakak sampaikan tentang riuhnya, bisingnya dunia ini. Mungkin kita bisa cari tahu nih, ada referensi kita dari Kakak ini, yang mungkin bisa membuat diri kita tuh bisa menemukan diri kita, bisa menghubungkan diri kita dengan Allah, bukan dengan ekspektasi orang lain, ya kan? Mungkin langsung saja nih ya, mungkin musiknya langsung masuk Kak, kira-kira untuk, eee, pembicaranya ini siapa kira-kira ya? Ada yang udah tahu? Mungkin bisa di komen aja di bawah ya kan, ada kolom komentar, kira-kira siapa pembicara kita hari ini tentang menemukan, diri di antara riuhnya, bisingnya dunia. Ada yang udah tahu kira-kira? Mungkin kita sambut langsung ya, kakak pemateri kita atau kakak Masya Allah ada yang udah tahu, Kak Dami. Mana Kak Dami udah ada di forum nih kira-kira Kak Dami? Masya Allah. Hai Kak Dami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, musiknya ini menegangkan ya. Tapi kita nih santai-santai aja teman-teman, kita tidak perlu formal-formal kali, karena ini kita sesinya sharing aja, diskusi. Kak Dami gimana kabarnya? Ini mau dipanggil Kak Dami atau Dami aja? Senyamannya aja, Kak, boleh Dami aja. Oke, Kak Dami ya. Walaupun kita biasa Dami ya, ya Allah. Afwan ini agak duduknya agak apa. Oke. Kita mungkin perkenalan dulu deh dari Kak Dami ya kan. Kak Dami, gimana nih kabarnya? Kita nih Alhamdulillah, lagi libur-libur ini kan, libur-libur sekolah, kabarnya gimana? Kabar aktivitasnya, kabar ruhiyahnya, mungkin bisa sharing juga dari jadwal jadwal kesibukan Kak Dami sekarang. oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kabar Anda sehat ya, Kak Adel. Alhamdulillah aktivitas hari ini ya, menikmati awal Ramadan yang Masya Allah ya, bulan yang penuh istimewa ya. Hari ini kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah kita meningkatkan ruhiyah kita, keimanan kita ya, kesempatan yang sangat luar biasa hari ini di bulan yang penuh berkah gitu ya. Alhamdulillah dijalani dengan happy gitu ya, hati yang gembira karena bulan ini momentum untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah gitu ya. Alhamdulillah. Ya, Kak, Kak Adel. Oh, santai aja Dam, santai santai santai. Oke. Ini kita sama-sama belajar juga ya kan. Mungkin kita Ya, nih, apa namanya, perdana lah buat podcast, sesinya tuh kayak bungkusannya kayak temani, atau kakak-kakak kita yang luar biasa ditemani. Mungkin kita nih juga bisa belajar dan, belajar, untuk mencoba hal-hal yang baru di luar dari zona nyaman kita gitu kan. Insya Allah pasti kita bisa gitu. Nah, ini teman-teman pasti nih pada bertanya-tanya, kira-kira kesibukan Kak Dami itu apa aja sih? Selain jadi pemateri atau tim jadi The Fajar di Sharing Time, kira-kira kesibukan Kak Dami apa aja kira-kira? Boleh sekaligus kenalan juga boleh, Kak? Dari oke. nama, mungkin dari usia, dari pekerjaan, dari hal-hal yang lain mungkin yang bisa Kak Dami sampaikan ke teman-teman sahabat One Track di sini. Oke, boleh perkenalan lah ya. Jadi nama saya Damiati gitu ya, udah tahu ya. Bisa Oke, Kak dipanggil Dami. Damiati. Iya, Dami bisa dipanggil Dami gitu ya. Eh, Lahir di Rantau Prapat ya, tidak asal Medan ya, dari Rantau Prapat gitu ya. Eh, Lahir tanggalnya ya.
tanggal 5 ya, bulan 12, tahunnya tahu lah ya. Nah, alhamdulillah kita masih sebaya gitu ya, masih Alhamdulillah. sekolah. Ya, alhamdulillah, aktivitasnya adalah guru ya, ngajar di Marelan, sekarang tinggal di Marelan. Alhamdulillah ini tidak pulang kampung, jadi stay-nya di Marelan aja, nggak kemana-mana. Jadi aktivitasnya adalah selain menjadi tim dari The Fajar Sharing Time, adalah ngajar ya, ngajar SMP gitu. Itu sih, Kak. Ngajar kelas berapa tuh, Kak? Ngajar kelas 7 dan kelas 9. Kelas Kelas 7, kelas 9, berarti 2 kelas. SD SMP ya. Itu sebagai Dua wali kelas atau sebagai guru mapel? wali kelas dan mapel. Kalau guru wali kelas itu di kelas 7, guru mapel di kelas 9, semua kelas 9 gitu. Oh, di Aduro tadi ya, Kak? Iya. Oke, teman-teman nih dari ustazah nih, panggilannya ustazah kalau di SMP IT ya kan ustazah kan? SMP. Ustazah Dami ya, untuk kelas 7 dan kelas 9. Mungkin nanti dari teman-teman ada yang mau referensi ya kan, masuk masuk ke Aduro ataupun mau ngajar di Aduro mungkin bisa nih ngubungin Kak Dami ya kan, selaku ustazah di Aduro nih, Masya Allah. Luar biasa ya Kak Dami, perannya sebagai seorang ustazah. Kira-kira kesibukan Kak Dami sebagai selain sebagai guru apa lagi kira-kira? Ada nggak kira-kira aktivitas di luar dari itu? Eh, Tidak ada ya, paling apa namanya? Ya tadi mungkin kita bagian dari The Fajar Sharing Time, mungkin ya kita lebih banyak sharing, kayak ngobrol sama kawan-kawan, kayak lebih bagaimana mengupgrade diri kita gitu. Dan mungkin ada juga di luar sana seperti kita juga ada apa ya, kelompok kajian gitu ya. Mungkin dengan kajian perpekanan gitu sih, kalau di luar itu tidak ada ya. Jadi saya fokus di ngajarnya aja sih. Kalau di luar sana kayak organisasi gitu saya Ana nggak ada ikut gitu. Jadi ya fokus di ngajar gitu aja. Berarti fokus menjadi seorang guru ya kan. Semoga kita Eh, bisa meneladani lah, menjadi seorang guru ya kan, menjadi guru, baik itu untuk diri kita sendiri, guru untuk orang lain, dan guru untuk orang-orang di sekitar kita. Ini Masya Allah nih, peran sebagai seorang guru ini luar biasa, karena kita bukan hanya membentuk untuk diri kita sendiri, tapi untuk membentuk bangsa kita nanti ke depannya. Masya Allah ya peran sebagai seorang guru ini. Mungkin kita bisa berikan aplaus dulu untuk Kak Demi, Masya Allah. Nah, hari ini Kak Demi, kita mau berbicara tentang menemukan diri di antara riuhnya dunia. Mungkin Kak Demi sudah sering mendengarkan bagaimana bisingnya dunia akhir-akhir ini ya kan. Apalagi kemarin kita baru dapat kabar LPG yang susah dicari gitu kan. Apalagi Pertalite yang oplosan gitu kan. Ada lagi nggak kira-kira? Eh, namanya apa namanya sih sampai ada jokes yang anaknya makan gratis tapi keluarganya nggak makan ya kan. Istilahnya tuh banyak kebisikan yang hari ini kita dengar di negara kita khususnya, bukan di negara tetangga tapi di negara kita sendiri. Dan banyak, riuhnya di antara kerjaan kita mungkin, di antara keluarga kita mungkin, di antara peran kita sebagai seorang guru mungkin ada masalah-masalah ataupun ujian-ujian yang kita hadapi. Itu pasti membentuk pola pikir kita tuh menjadi, di luar dari apa yang kita inginkan, menjadi ekspektasi orang lain. Sehingga ketika kita menjalankan sebuah aktivitas tuh kita kayaknya berat, karena kita tuh ada overthinking, tidak sesuai dengan harapan orang lain. Kita tuh jatuhnya kayak, gimana ya menghadapi kekhawatiran dunia hari ini, menghadapi kekhawatiran diri kita sendiri hari ini, sehingga kita tuh nggak kenal sama diri kita. Sehingga kita tuh melupakan diri kita, lebih lebih condong menjalani hidup itu sebagai, apa yang dimaukan orang lain, bukan yang apa yang dimaukan diri kita sama Allah gitu. Mungkin dari Kak Dami sendiri mungkin, terkait pandangannya tentang hal tersebut, di luar dari peran Kakak sebagai seorang guru, di luar peran Kakak sebagai seorang ustazah, kira-kira, siapa gitu diri kita sebenarnya kalau menurut Kakak? Ya, jadi sebelumnya ya, yang berbicara tidak lebih tahu dari yang mendengarkan ya. Kita juga sama-sama belajar, Anda juga masih belajar gitu ya. Jadi siapa sih diri kita gitu kan? Jadi kita sebelum kita melihat label di mana kita menjadi seorang peran kita di luar sana bagaimana, tapi ketahuilah kembali lagi kita itu adalah seorang hamba gitu kan. Seorang hamba yang dimana kan Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Zariyat, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku gitu kan. Jadi sebelum kita
melabeli diri kita sebagai tadi seorang guru, seorang pelajar, kita ketahuilah kembali lagi kita seorang hamba gitu ya, seorang hamba yang dimana tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita sudah mengkonsep diri kita itu sebagai seorang hamba, jadi apapun yang menjadi aktivitas kita itu ya memang karena Allah gitu, diniatkan karena Allah gitu, kembali ke niatnya. Jadi dengan hiruk pikuknya yang di luar sana gitu kan, dunia yang hari ini tidak baik-baik saja, Indonesia kita hari ini yang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi kita apa namanya, sebelum kita sebelum kita menerima apa yang terjadi hari ini, jadi kita kembali lagi ini kita sebagai seorang hamba, apa tujuan kita dalam aktivitas kita, apa tujuan kita dalam hidup kita gitu. Jadi kita harus lebih apa ya namanya, kembali lagi kita tuh sebagai seorang hamba, maka melakukan sebuah aktivitas itu ya karena Allah. Jadi hal-hal yang mungkin hari ini kita di apa namanya, dihadapkan dengan sebuah masalah, sebuah luka, kekecewaan gitu, kita tidak lagi kayak apa ya, putus asa ataupun kita kayak sudah mudah mengeluhnya gitu kan. Jadi coba mungkin ketika kita sudah kembali lagi kita sebagai seorang hamba, maka kita menjalaninya dengan oh ini harus dijalani nih, kita mampu nih, kita harus menghadapi tantangan karena ketika kita mampu untuk menghadapi sebuah tantangan, sebuah masalah gitu. Jadi kita mudah sembuh dengan keadaan yang hari ini gitu. Kita mudah sembuh dalam mampu untuk memaafkan gitu kan, memaafkan diri sendiri yang utama gitu kan. Karena memang beban yang hari ini, masalah yang hari ini itu ya capek gitu kita. Kita kayak kayak apa ya, jangan sampai gitu kan masalah yang hari ini kita stagnan, udahlah gitu, kayak lepas gitu kan. Jadi coba kita kembali lagi kepada diri kita gini, kita sebagai seorang hamba loh, kita diciptakan itu ada tujuannya gitu. Allah menciptakan kita itu kan ada tujuannya. Dalam diri kita itu punya keberkahan, dalam diri kita itu punya kekuatan ataupun apa namanya, kelebihan-kelebihan kita. Jadi apapun yang kurangi distraksi yang dari luar itu, kita kita kurangi distraksi kayak bahkan kan sebenarnya konsumsi yang hari ini kita hadapkan dari apa, yang kita hadapi dari medsos itu, yang kita hadapi dan yang kita konsumsi itu kan kayak jadi mengubah pola pikir kita, kita mengubah mindset kita gitu. Capek dengan yang hari ini terjadi gitu ya kan. Jadi kurangi distraksi-distraksi kayak scroll medsos. Jadi kita lebih dekatkan diri kepada Allah gitu. Mudah menerima apa yang hari ini terjadi, mudah memaafkan gitu ya. Jadi kita kurangilah distraksi yang hari ini menghadapi atau yang hari ini apa ya, masalah itu berdatangan kepada diri kita. Jadi kita eee, mampu untuk menghadapinya karena kita itu mengurangi distraksi, kita kembali lagi kepada tujuan kita sebagai seorang hamba, seperti itu. Kembali ke Kak Adel. Berarti lebih condong untuk mengurangi distraksi-distraksi yang ada dari luar, di luar dari diri kita ya kan, Kak? Mungkin, Iya. penasaran juga sih, tertarik dengan pembahasan ini ya, terkait distraksi tadi. Mungkin, Ana sebagai seorang guru mungkin banyak juga distraksi, baik itu dari peran keluarga mungkin, baik peran dari Mmm, organisasi, peran dari kerjaan, mungkin banyak distraksi-distraksi yang, membuat kita tuh mengubah cara berpikir kita sebagai seorang hambanya Allah gitu kan. Kira-kira Kakak sebagai seorang manusia atau sebagai seorang hambanya Allah, kira-kira punya nggak kekhawatiran terkait kehidupan hari ini? Ada nggak kekhawatiran yang kekhawati hari ini sedang dihadapin kira-kira? mungkin ada ya, karena kan mungkin hari ini kita apalagi kita bekerja gitu dengan berjumpa banyak orang gitu kan, berjumpa apa nah, sering berinteraksi dengan orang gitu. Jadi kekhawatiran itu ada gitu, kalau kita bagaimana kalau kita melakukan ini kayak mana ya, tanggapan orang itu ya. Jadi kita lebih banyak memikirkan apa ya, memikirkan orang-orang bagaimana ekspektasi orang di luar sana, padahal sebenarnya kalau kita jalani dulu, kita lakukan dulu, dan kita berpikir positif gitu, insya Allah tidak ada apa ya, pikiran-pikiran yang mungkin kayak kita merasa apa ya, kayak kita jadi down karena ekspektasi orang. Jadi kita sebelum melakukan apa-apa jadi takut. Itu jadi kalau kita belum belum mencoba atau takut melakukan sesuatu itu, sebelum kita mencobanya kita sudah takut, itu bagian dari kelemahan kita ternyata gitu. Jadi, lakukan saja gitu. Pasti kalau kekhawatiran pasti ada gitu, tapi coba kita lebih percaya diri nih, kita lebih percaya diri, niat kita memang karena Allah, aktivitas kita yang kita lakukan di kerjaan kita itu, kita memang mengharapkan ridho Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu memang sepenuh hati, tanpa campur tangan ekspektasi orang di luar sana gitu. Jadi, memang kita penuh kekhawatiran hari ini ya kan, dengan keadaan hari ini yang mungkin guru yang katanya apa ya, yang beritanya yang hari ini
dipotong tentang pendidikan gitu ya, jadi Iya, dikurangi efisiensi anggaran ya kan, Kak, efisiensi anggaran, baru banyak pekerjaan yang di-PHK gitu kan. Itu kan makin membuat Iya, kita merasa khawatir. Apalagi kita iya, udah menjadi alumni gitu kan, alumni dari kampus, udah masanya untuk di dunia pekerjaan gitu kan. jadi ya gitu ya. Jadi kita punya banyak kekhawatiran, hanya saja jadi kita kembali ke diri kita bagaimana kita mengontrol tadi, mengontrolnya, menenangkannya. Jadi kita harus lebih dekat lagi sama Allah gitu kan. Jadi kembali lagi niat kita. Jadi bukan hanya karena ekspektasi orang ataupun inginnya orang. Jadi coba dengan diri kita ya kita percaya diri kita bisa melakukan itu selagi itu positif gitu ya, tidak mengganggu orang lain atau tidak sampai mendiskriminasi orang lain apa yang kita lakukan gitu. Jadi ya enjoy aja dengan apa yang selagi itu benar kita lakukan gitu. Dan kembali lagi niat kita tuh ya karena Allah. Oke, Masya Allah, dengan tenang dan kembali lagi niat kita kepada Allah sejatinya. Nah, kapan sih sebenarnya kita terakhir kali bisa menjadi diri kita sendiri, Kak? Ya Selepas kalau dari banyaknya distraksi-distraksi tadi gitu. kapan kita menjadi diri kita ya? Ketika kita mampu lebih dekat dengan diri kita mendengarkan suara hati kita, apa yang kita mau, apa yang kita bisa, apa yang kita inginkan gitu. Kita biar mampu untuk apa namanya, lebih dekat ke diri kita gitu. Jadi kita, lebih dengarkan isi hati kita dekat dengan kepada Allah gitu kan, dengarkan suara hati kita. Apakah kehidupan yang hari ini memang yang saya mau, apakah memang yang hari ini memang yang aku mau gitu kan? Apakah, yang kita jalani orang yang mau, apa yang kita mau gitu, apa yang kita bisa. Jadi kita harus lebih dekat dengan maksudnya kita melipir sejenak nih dengan kehidupan dunia ya maksudnya kehidupan di luar sana gitu. Kita lebih coba ambil sejenak untuk lebih muhasabah diri kita, bagaimana kita memahamkan diri kita yang hari ini, apakah memang sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, perjalanan yang hari ini kita lalui, apakah memang inginnya kita gitu, atau kita hanya ingin dilihat orang yang menjadi bukan menjadi diri sendiri, kayak menjadi tuntutan orang, yang pada akhirnya kita melakukan kegiatan itu ya nggak tenang, kayak kita bermuka dua atau kita, apa ya, capek dengan yang kita lakukan. Padahal kan kalau kita ingin, apa namanya, menjadi diri kita sendiri itu ya kita lakukan apa yang kita bisa, apa yang kita mau selagi itu positif, makanya coba kita melipir sejenak dengan kehidupan riuhnya dunia ini, coba dengarkan isi hati kita, lebih dekat kepada Allah, lebih banyak memohon, lebih banyak berdoa kepada Allah gitu kan. Yang hari ini memang apakah sudah benar, apakah kita masih banyak sebuah kelalaian atau apa namanya ya, apakah kegiatan yang hari ini kita lakukan banyak manfaatnya kepada diri kita dan orang lain gitu kan. Terkadang kita hanya, fokus kepada ya ekspektasi orang di luar sana, kita lakukan ini capek dengan apa yang diomongin orang gitu kan. Jadi kita kalau kita menghindari sesuatu itu, jadi kita nggak, apa ya, melakukannya itu ya karena orang gitu kan, bukan karena diri kita. Makanya kita itu harus lebih dekat dengan diri kita, dengarkan suara suara hati kita gitu ya, ya melipir sejenak atau menepi sejenak untuk merefleksi diri kita. Apakah memang hari ini kita sudah menjalankan peran kita dengan sebaik mungkin, dengan hati yang memang ikhlas, niatnya karena Allah, apakah sudah kita buang sebuah ekspektasi yang orang pikir, yang kita ingin diakui gitu kan. Jadi coba kita menyendiri sejenak gitu kan, mendekatkan diri pada Allah. Yang kita lakukan itu karena orang gitu, karena kita ingin dipandang orang, perlu diakui gitu. Jadi kalau kita memang sudah karena Allah, kita sudah mampu mengenali diri kita, apa yang kita mau, ya kita lakukan dengan enjoy, dengan hati kita yang, lapang gitu, dengan tenang gitu ya. Kembali ke Kak Berarti Adele. kita seperti butuh kesendirian ya, seperti butuh, momentum dekat dengan Allah, agar kita bisa menemukan diri kita di balik hiruk-pikuknya dunia yang bising ini. Iya kan, Kak? Berarti Iya, kayak gitu ya? heeh, memperbaiki mental health juga ya. Kita juga Oh, kan mental gitu ya, mental health hari ini memang kadang banyak mental health gitu kan. Jadi kita juga iya, harus kesehatan lebih, mental ya. iya, mental kita juga ya, jadi bisa kita melahirkan kebiasaan yang baru, berpikir positif lagi, gitu. Tapi kalau misalnya kita berkaca dari kondisi masyarakat Indonesia hari ini, mungkin kesehatan mentalnya banyak yang terganggu ya kan, Kak? Mungkin Eee, kira-kira apa sih faktor yang
membuat mereka, banyak mengalami yang namanya kesehatan mental tadi, banyak terganggu. Oh, Apalagi mungkin generasi-generasi Z sekarang ya kan, yang banyak sekali udah nggak mau lagi yang berbaur dengan kampus, nggak mau berbaur dengan kegiatan yang ada di kampus, sudah tidak mau terikat lagi. Kira-kira apa sih faktor-faktor kalau menurut pandangan Kakak sebagai seorang guru kan, mungkin Kakak kan sekarang udah banyak, melihat kondisi-kondisi yang ada di sekolah mungkin, dari siswa Kakak gitu. Mungkin apa sih yang Kakak lihat yang paling menonjol kira-kira pengaruh apa? ya mungkin pengaruh pengaruh medsos ya, medsos hari ini kan banyak berpengaruh gitu yang telepon genggam yang hari ini tuh kayak jadi membuat stagnan orang-orang itu untuk berkembang. Mereka hanya menikmati yang hari ini ya mengkonsumsi informasi-informasi yang update ya, yang padahal diri kita itu kan harus mengupgrade diri gitu. Kita harus berbaur, kita harus bersosialisasi. Jadi mereka sibuk dengan yang hari ini mereka jadi konsumsi mereka. Jadi ya hanya sekedar menikmati dari sosial media tanpa mereka itu mampu untuk mengembangkan atau mengupgrade diri mereka gitu kan. Banyak karena overthinking juga lah ya, overthinking mereka itu seperti ya nanti kalau gini atau mereka itu apa ya, tidak ingin dihadapi dengan masalah. Karena kan kalau kita sering berinteraksi itu ataupun kita sering bersosialisasi itu kan pasti banyak masalah. Padahal masalah itu kan mampu untuk bisa mengembangkan dari masalah tersebut gitu kan. Jadi ya faktor-faktornya karena mereka mungkin overthinking ya dengan keadaan hari ini karena memang kita dihadapkan hari ini nih yang suasana atau kondisi yang tidak baik-baik saja yang banyak orang mental health-nya terganggu gitu kan. Gara-gara ini bahkan kita juga pernah mendengar sebuah kasus yang dimana mahasiswa karena banyak masalah yang mahasiswa itu banyak apa namanya banyak bebannya tugas-tugasnya maka dianya tidak mengakhiri solusi gitu malah dianya menyusahkan orang banyak karena dianya membunuh diri pada saat itu kan jadi ya gara-gara hanya beban gitu kan dan karena gadget itu tadi pun kalau dia tidak bisa menggunakan dengan sebaiknya orang lebih banyak sekarang itu ingin instan gitu tanpa berusaha, tanpa tertatih-tatih dulu. Jadi banyak orang yang apa ya karena faktor tadi ya faktornya itu ya dia inginnya mau instan gitu, nggak mau dia berusaha atau apa ya namanya dihadapi dengan sebuah masalah mampu untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu, problem solving gitu kan. Jadi karena mereka tidak mau dengan itu karena sudah ada instan semua, maunya instan, maunya maunya ya jalur ini ya jalur mulus gitu ya jadi Nggak mau orang capek ya kan, Kak? nggak mau capek gitu makanya orang-orang faktornya nggak mau dia berkembang nggak mau dianya apa namanya nggak mau dianya dihadapkan sebuah masalah jadi ketika dia sudah di sebuah masyarakat jadi bagaimana dia menghadapi masalahnya ataukah dia lari jadi kan orang ketika kita dihadapi dengan sebuah masalah tantangan ada kekecewaan luka banyak orang yang denial gitu ya orang-orang yang lari dari masalah tersebut gitu kan jadi ketika kita sudah mampu apa ya mampu mengontrol diri kita mendekatkan diri kepada Allah mampu untuk memikirkan sebuah tujuan kita konsep diri kita sebagai seorang hamba dan sebagai seorang apa ya seorang muslimah yang hari ini kita itu kan jadi mampu untuk menghadapi masalah tersebut gitu dijauhkan dari overthinking tidak mau dengan instan mau berusaha bahkan yang hari ini kita mendengarkan kajian hari ini pun itu kan bagian dari usaha kita gitu kan banyak orang yang mungkin ya lebih baik untuk aktivitas yang lain tapi kita nggak bisa gitu ya kan jadi itu ya mungkin faktornya ya karena orang-orang sudah apa namanya thinkingnya gitu kan banyak dia tidak berkembang kembali Ini sinyal Marelan pada kayaknya agak-agak keadaannya gimana ya? Soalnya tadi iya Marelan agak-agak agak dalam iya, agak-agak nge-lag dikit tadi videonya atau suaranya juga. Tapi Masya Allah ya sekarang luar biasa berarti tantangan kita sebagai seorang hambanya Allah. Apalagi generasi-generasi yang hari ini kita emban ya kan yang hari ini kita menjadi amanah untuk kita yang harus kita menjadi generasi peradaban selanjutnya. Namun mereka tergerus dengan 5 sentimeter itu, yaitu handphone tadi, media sosial tadi. Nah, mungkin, kira-kira Kak, bagaimana cara kita tuh menggantikan posisi yang 5 sentimeter tadi untuk mereka? Biar mereka tuh
menyadari diri mereka bahwasanya mereka tuh ada di luar dari media sosial tadi. Mereka tuh punya lingkungan yang mereka tuh harus interaksi, harus berbaur. Bagaimana peran kita untuk Macet-macet menggantikan nih. 5 sentimeter tadi, peran 5 sentimeter tadi yang mengubah pola pikir mereka, mengubah hidup mereka gitu, Kak. Macet macet. Ini ada yang macet atau Kayak gitu biar mereka mampu untuk udah? mengubah. Ini yang macet siapa? Ana apa Kak Dami? Upit. Oh, sudah tadi macet dua-duanya nih. Ini udah dengar. Oh, ini Boleh di macet. Karena dari dua-duanya sini, bagus. di Dua-dua sini macet. bagus. Coba ulangi, boleh ke Adel ulangi lagi. Memang tadi macet-macet waktu pas tadi saya dengarnya 5 cm gitu. Bukan film ya, bukan film 5 sentimeter ya. Tapi terkait handphone genggam tadi, telepon genggam tadi, handphone seluler tadi, ya kan ukuran itu 5 sentimeter lah perkiraan mungkin ya, atau 10 sentimeter ataupun lebih dari itu. Bagaimana peran kita tuh menggantikan itu untuk mereka gitu, agar mereka tuh menyadari mereka tuh punya peran, di luar dari kecanduan mereka terhadap handphone tadi. Apalagi sekarang generasi bukan hanya dihadapi dengan media sosial aja ataupun handphone aja, tapi mereka apalagi yang perempuan ya kan, lebih suka tentang tentang menghiasi diri, apalagi kalau misalnya laki-laki tuh tentang pergaulannya yang luar biasa. Mungkin Kakak sebagai perannya sebagai seorang ustazah ataupun sebagai seorang guru, bisa menyadarkan bagaimana cara kita menyadarkan diri mereka, bahwasanya mereka tuh punya diri sendiri yang harus berbaur dengan orang-orang di luar dari mereka, di luar dari genggaman mereka tadi. Ya, kembali lagi ke fitrahnya sebagai hambanya Allah, gimana cara kita mengupayakan itu mereka tuh sadar tentang hal tersebut. Iya, jadi juga sudah pernah juga kita ini kan di sekolah ya, di siswa gitu, bagaimana kita cara menyadarkan mereka. Jadi kita, mungkin di awal kita bisa menasihati mereka ya, pertama kita dengan nasihat mereka, mereka itu bukan dunia mereka bukan hanya di sosial media, mereka tuh punya dunia yang harus dijalani gitu kan. Kita kasih dulu mereka, apa namanya, pendekatan pendekatan kepada mereka, bahwa mereka itu ya tidak hanya sekedar, yang penikmat, kalau bisa kita sebagai orang yang pencetus atau melahirkan sebuah karya. Jadi ketika di handphone mereka itu tidak hanya hanya scrolling atau menikmati, mengkonsumsi sesuatu yang mungkin dari TikTok, dari, yang lain gitu, kayak Instagram gitu kan. Jadi mereka tuh punya peran di handphone mereka, ya mereka itu bisa melahirkan sebuah karya yang dimana ya kita buat, aktivitas mereka di handphone itu bukan hanya sekedar scrolling ya, mereka ada dikasih sebuah karya gitu kan, bahwasanya kita berperan yang kayak misalnya, kita suruh mereka kayak buat-buat yang video ataupun apa. Jadi kita memberikan nasihat dan memberikan mereka itu kayak sebuah, apa namanya, sebuah pilihan, kayak kita memberikan mereka, harus ada karya dari situ, mereka lahirkan sebuah karya. Jadi mereka tidak hanya stagnan di handphone mereka saja gitu, tidak tidak apa namanya, tidak mau membuka cakrawala berpikir mereka gitu. Jadi kita mampu untuk bagaimana kita kasih mereka pendekatan, kita kasih mereka kayak pahamkan kita itu sebagai seorang hamba gitu, bukan hanya sekedar penikmat orang lain aja, kita juga punya peran gitu kan. Kita punya peran di mana ya kita harus harus lebih banyak berbaur kepada orang gitu kan. Kita kita harus bersosial gitu ya. Tidak hanya bersosial media saja, karena sosial media kan, bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat gitu kan. Jadi, ke lingkungan yang hari ini yang harusnya dia mampu berkembang, mampu bersosialisasi, jadi stagnan, jadi kayak tidak berkembang gitu di situ saja. Makanya coba kita beri pendekatan kepada mereka, berikan mereka kepada pemahaman. Jadi harus ada apa ya? Kita juga memang harus memasuki ranah mereka ya. Mungkin hari ini Gen Z gitu kan yang mungkin mereka tidak apa namanya tidak mau berbaur atau berorganisasi, bahkan mungkin hari ini yang saya dengar mereka itu tidak tidak banyak yang ikut organisasi-organisasi kayak mengembangkan diri, mereka Iya, itu betul betul. ya kuliah pulang gitu. Karena, pernah juga salah satu mahasiswa yang pernah saya tanya gitu kan, "Apa organisasinya?" "Tidak ikut organisasi, Kak." Jadi, ya udah fokus dengan belajarnya aja.
Padahal ketika kita mampu berorganisasi, kita kan mampu untuk membuka channel ataupun link-link kayak mampu menambah ini kita kan, menambah relasi. relasi kita gitu kepada orang lain. Di situ juga kita mampu mengembangkan potensi kita. Kita mampu mengenali diri kita gitu. Kita passion kita di mana? Apakah passion kita hanya belajar dan kita memang tidak ada yang benar-benar sibuk. Kadang orang kan sudah sibuk nih dengan belajarnya, sudah sibuk nih dengan pekerjaannya. Padahal tidak ada yang sebenarnya benar-benar sibuk. Hanya saja kita itu kurang memprioritaskan gitu kan, memprioritaskan Benar. memprioritaskan apa yang menjadi tujuan kita gitu kan. Bahkan mungkin yang entah tilawah terlewat, entah sholat sunnah kita yang kita hanya fokus ke wajib aja, saking kita sibuknya, kita hanya fokus ke wajibnya saja, sunnah-sunnahnya tertinggal gitu kan. Bahkan kita tidak mau datang ke sebuah majelis gitu kan, sebuah majelis atau duduk-duduk bersama orang yang menuntut ilmu gitu kan. Sebenarnya bukan karena dia sibuk saja, mungkin karena mungkin Allah juga yang menghalangi, mungkin kita dihalangi dengan kebaikan. Allah menghalangi kita untuk mendekatkan kebaikan. Itulah terjadi kefuturan. Nah, untuk menghindari itu biar kita tidak terjadi futur atau kita sampai menikmati kefuturan kita jauh dari apa namanya ya, orang-orang baik, orang-orang yang solih, maka coba kita kembali kepada Allah. Kita pahamkan nih ya, yang para Gen Z atau yang para pelajar hari ini, kita tuh yang punya peran loh di sini. Kita itu kan dilahirkan sebagai seorang dai. Kita sebelum jadi apa-apa itu adalah seorang dai gitu kan. Iya, Jadi kita nahnu du'at qabla kulli syai'. iya, jadi kita sebelum jadi apa-apa kita seorang dai gitu kan. Ya udah, kita bukan hanya sekedar orang yang mampu menikmati yang hari ini kayak ya itu orang-orang yang nggak mau, mungkin dia nggak mau itu berorganisasi, bersosial, kayak benar-benar sibuk, dia kerja, dia sudah punya anak, mungkin yang sudah menikah, jadi berkurang bagaimana dianya untuk ikut kajian gitu, kayak ada saja terhalang, padahal kita tidak memprioritaskan itu gitu, kita kurang memprioritaskan yang memang tujuan kita sebagai seorang hamba gitu kan. Nah jadi ya kembali lagi sih kita memahamkan, memberikan pendekatan kepada mereka gitu. Itu sih Kak Adel. Masya Allah, luar biasa. Ini sangat menampar juga sebenarnya kan, karena kita nih kurang memprioritaskan juga ya terkait agenda-agenda kebaikan yang mungkin kadang-kadang luput kita hadiri gitu. Kadang-kadang Allah udah memberikan kita sebuah kesempatan untuk hadir di agenda dakwah, kajian, ataupun agenda-agenda kebaikan lainnya, tapi ada aja niat-niat ini yang masih terselubung dengan niat-niat yang tadi malas, lalai, atau lagi yang kecanduan dengan scroll media sosialnya tadi, sehingga membuat diri ini malas untuk bergerak ataupun pergi keluar gitu kan, astagfirullahaladzim. Ini mungkin, sebuah tamparan keras ya untuk diri sendiri, mungkin untuk yang lain juga gitu kan. Kira-kira Kak Demi, kira-kira apa sih, kenapa sih orang-orang sekarang tuh kurang memberikan, prioritas terhadap kegiatan kebaikan-kebaikan tersebut? Mungkin ada alasan yang terselubung kan di dalam diri mereka gitu kan. Ini bukan untuk pembelaan ya, tapi mungkin kita juga harus tahu kira-kira apa sih, kenapa sih hari ini banyak kegiatan-kegiatan kebaikan itu yang banyak orang tuh tidak memprioritaskannya, padahal tuh jadi kesempatan dan peluang kebaikan untuk mereka, tapi mereka menyia-nyiakan hal tersebut. Kira-kira apa sih alasan mereka tidak memprioritaskan hal tersebut, Kak? Ya, karena tadi ya, kalau mereka tidak memprioritaskan, saya juga belajar ya dari diri saya juga. Mungkin saya juga pernah tidak memprioritaskan kayak yang tadinya tilawah kita yang harusnya ada target, ini tidak mencapai target. Kayak harusnya kita tiap hari sunnah, tapi tidak sunnah. Bahkan ada mungkin ada taklimat dari murabi gitu ya, kayak ada dari guru kita, tapi kita tidak memprioritaskan. Itu karena mungkin niat kita gitu kan. Kembali ke niat sih ya kan. Kadang niat kita ini apa ya, dicampuri dengan niat-niat kita yang lain gitu. Jadi kayak satu tujuan tidak fokus, satu tujuan tidak tidak apa ya, tidak terarah gitu kan. Jadi makanya kembali ke niat sih. Jadi mungkin juga dari saya juga tidak lebih baik dari kalian ya. Saya juga mungkin kita juga semua pernah mengalami sebuah kefuturan di mana kita mungkin karena kita mungkin terhalang dari kebaikan-kebaikan itu, maka apa yang kita harus lakukan ya, kita perbanyak taubat kita berbanyak istighfar, kita maksimalkan diri kita, upgrade diri kita lagi gitu ya. Jadi mungkin kita lebih banyak menikmati kesenangan dunia. Apa sih kok sibuk-sibuk gitu kan? Apa sih kita taklimat gitu kan? Apa sih apa namanya? Apalagi hari ini kan alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita harus lebih banyak fasabiqul khairat gitu kan. Jadi coba kita Memanfaatkan prioritaskan momentum gitu kan Ramadan ini ya kan? dalam momentum ini kan untuk taat gitu kan. Jadi ya itu terkadang kita tidak memprioritaskan itu karena kita ya niat kita tadi
atau kita hanya sekedar FOMO ikut-ikutan aja gitu kan. Jadi kita ya udah kayak ketika di saat itu full nih, besoknya kita sudah longgar, sudah apa lagi, sudah udah ini lagi ya nggak fokus lagi gitu ya. Ya kembali ke niat kita. Jadi kalau kita niat kita memang karena Allah ya kan innamal a'malu binniyat, kembali kepada Allah lagi. Bagaimana apakah kita niat kita kejar untuk dunia atau memang untuk Allah gitu kan. Makanya ketika kita tidak memprioritaskan itu karena kita ada apa namanya mencampur baurkan gitu niat kita itu kayak kita ke dunia kita atau kepada Allah jadi kayak nggak fokus dalam satu yang harus kita jalanin gitu kan jadi ya niat kita yang harus diperbaiki karena niat kita atau karena memang ada hal yang Allah ini kan ya Allah jauhkan kita dari kebaikan mungkin karena kita tidak memprioritaskan maka kembali lagi kita harus lebih apa namanya bertaubat berbanyak lagi kita istighfar lebih banyak lagi kita dekat dengan Allah atau kita lebih banyak dekat sama teman-teman kita bisa sharing minta nasihat mereka kenapa saya kayak jauh dari kalian kayak kita kok nggak bisa kok udah lama nih nggak bergabung di apa namanya kayak di odots mungkin ataupun di taklimat atau di kajian mungkin kita longgar nih sekarang gitu ya kan jadi ya coba kita banyak istighfar kita berbanyak dan untuk diri saya sendiri terutama ya untuk diri saya sendiri ya jadi lebih banyak kita beristighfar lebih banyak bertobat lebih dekatkan diri kepada Allah muhasabah diri introspeksi diri lagi kembali kepada keadaan. Masya Allah Ali, luar biasa. Tapi Masya Allah sih pembahasan terkait hal ini ya, yang kita bagaimana cara kita menemukan diri kita di balik hiruk pikuknya dunia yang bising ini. Terutama kita sebagai seorang kadar dakwah, sebagai seorang guru, sebagai seorang pekerja lah di bidangnya masing-masing. Mungkin kita sudah memiliki dunianya masing-masing atau apalagi di dunia pekerjaan apalagi kadami yang Masya Allah influencer ya kan influencer dari Instagramnya ini Masya Allah luar biasa deh kalau lihat dari story-storynya. Jadi kayak bahan motivasi juga untuk memotivasi diri sendiri juga. Nah, kira-kira tadi kan dari niat ya kan Kak, untuk bisa kita tuh prioritas terhadap sebuah amanah tadi. Terhadap sebuah agenda-agenda kebaikan tadi. Namun sekarang ya kan, banyak sekali yang niatnya itu banyak yang ingin mendapatkan pujian dari orang lain gitu ya kan. Ya namanya manusia butuh validasi gitu kata-katanya. Katanya butuh validasi kalau nggak diakuin tuh kayaknya tidak dianggap gitu. Padahal udah tertera ya kan dalam surah Duha sama Al-Insyirah. Eh, bahwasanya ketika manusia itu melakukan segala kebaikan itu ya niatkan karena Allah, jangan niatkan karena siapapun. Apalagi dalam surah apa itu yang kita misalnya dalam surah apa yang tentang sholat ya? Yang dia sholatnya celaka. Fawailul musallin ya kan? Celakalah orang-orang yang sholat ya kan, yang dia sholatnya itu ingin dilihat oleh orang lain gitu. Nah, surah apa ya lupa? Saya juga lupa celaka bagi orang yang sholat apa ya Tin wa zaitun. Bukan ya? Al-Maun ya? Al-Maun kayaknya lalai yang lalai Iya ya barang-barang yang berguna iya iya ya Al-Maun. Tentang surah Al-Maun ya kan tentang barang-barang yang berguna di mana ketika kita tuh sholat itu kita pengen dipuji oleh orang lain padahal sejatinya ketika kita melakukan sebuah kebaikan seharusnya kita niatkan urus itu karena Allah Ta'ala Masya Allah senang sebenarnya namun ya kan Kak ada yang kita tuh pasti kehilangan arah dalam setiap perjalanan mungkin kita tidak berkunjung istiqomah selalu dalam sebuah kebaikan pasti ada momentumnya kita tuh hilang arah terdistrak dengan hal yang tadi Kakak bilang gitu kan. Mungkin bagaimana caranya kita tuh tetap terhubung dengan Allah dengan banyaknya hal-hal yang membuat kita tuh jadinya ekspektasi terhadap kita tuh luar biasa. Ih, ini diriku udah dianggap kadar yang luar biasa nih, banyak amanah. Padahal sejatinya amanah itu tergantung diri kita. Bisa nggak kita mengolah amanah itu menjadi yang membuat kita tuh masuk dalam surganya Allah atau amanah tadi bisa membunuh ibadah-ibadah kita. Saking banyaknya amanah sehingga ibadah-ibadah kita yang lain tuh tertinggalkan. Nah, jadi mungkin kira-kira bagaimana caranya kita tuh tetap prioritas terhadap amanah dan tetap istiqomah dan tetap taat dari ekspektasi-ekspektasi diri kita tadi yang banyaknya amanah dan banyaknya peran tadi, Kak. Sehingga kita tuh tidak menjadi apa ya, hamba Allah yang sombong ataupun hamba Allah yang ujub dengan amanah-amanah kebaikan tadi gitu. Biar kita ya tuh sadar tentang diri kita sebagai hamba Allah.
Ya, jadi kita sebagai seorang hamba ya jangan sombong, jangan kayak kita itu lebih baik dari orang lain. Makanya kita tidak perlu penilaian orang lain. Jadilah diri sendiri gitu kan. Tidak perlu pengakuan orang lain gitu. Bahkan Imam Syafi'i berkata kan kita tidak bisa mengontrol omongan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol diri kita gitu. Kita kontrol diri kita, bagaimana kita untuk bersikap, bagaimana kita untuk melakukan sesuatu itu ya memang karena Allah. Kita kembali lagi pada Allah gitu kan. Kalau makanya kita jadi diri sendiri. Kita tidak dituntut untuk lebih baik dari orang lain, tetapi kita dituntut untuk lebih baik dari diri kita yang kemarin gitu. Makanya coba kita lebih percaya diri lagi ya, lebih percaya diri bagaimana kemampuan kita, apa yang kita bisa. Makanya sesuatu itu ya memang kembali kepada Allah. Kita harus memprioritaskan Allah dan Rasulnya gitu. Kita prioritaskan lagi bagaimana kita itu sebagai seorang yang memang menjalankan sebuah amanah tadi itu ya biar tidak ada rasa sombong. Kita tuh kan sebagai seorang hamba loh, kita sebagai seorang hamba yang mungkin ya ini ya yang lemah juga ya, lemah di hadapan Allah gitu kan. Maka kita harus lebih baik dari diri kita yang kemarin. Kita tidak dituntut untuk yang lebih baik dari orang lain gitu. Makanya percaya diri, banyak banyak mengasah diri. Bahkan kan untuk konsisten atau istiqomah itu berat. Makanya kita juga perlu meniru orang yang mungkin bisa mendatangkan motivasi kepada diri kita. Makanya kita ada ATM gitu kan, amati orang-orang yang bisa dijadikan kita teladan. Kita menjadikan mereka itu menjadi teladan bagi diri kita. Kita amati mereka bagaimana, kita tiru mereka, bagaimana mereka bisa apa namanya menghadapi sebuah masalah tetapi tetap istiqomah di jalan Allah, tetap konsisten gini, tidak merasa lebih baik dari orang lain atau tidak merasa sombong, dan lalu modifikasi bagaimana kenali diri kita gitu, kita modifikasi, kita nyamannya seperti apa nih diri kita, mau kita buat seperti apa, kita percaya diri dan kita amati dan kita tiru mereka yang bisa mendatangkan pengaruh baik untuk kita, bisa mendatangkan motivasi yang baik untuk kita, maka modifikasi dengan kenyamanan diri kita mampu untuk bagaimana kita meniru seseorang tapi dengan enjoy diri kita jadi diri kita sendiri, bagaimana kita menerima keadaan hari ini, kita menerima diri kita sudah mampukah kita memaafkan diri kita. Kadang kita tidak menerima diri kita, kadang seperti itu, kayak kita banyak ngeluhnya, apa-apa kita ngeluh, kenapa seperti ini gitu. Ketika kita sudah mengeluh, maka amanah-amanah yang tadi pun kayak apaan gitu kan, kayak capek gitu kan, beban sini gitu kan. Jadi kita kenali lagi diri kita percaya diri, kita tiru orang-orang yang mungkin bisa menjadi teladan bagi kita, perbanyaklah duduk dengan orang-orang yang soli, dengan majelis-majelis yang hari ini kita lakukan hari ini, aktivitas itu, maka lebih banyak percaya diri untuk kita melakukan sesuatu. Makanya kita apa namanya, agar tidak tadi sombong atau tidak menjadi orang yang apa ya, ujub gitu kan, karena amanah yang hari ini. Makanya kita lebih banyak ini ya, lebih banyak introspeksi sih, karena kita tidak tidak apa namanya, tidak menjadi kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita jangan merasa kita itu lebih baik dari orang lain, tidak. Maka diri kita itu yang kita ubah. Kita itu harus lebih baik dari diri kita sendiri. Maka hari ini lebih baik dari hari kemarin, seperti itu. Masya Ada Allah. kurang lebih seperti itu. Luar biasa jawaban dari Kak Dami ini ya. Jadinya kayak menarik ke diri sendiri juga nih Kak, terkait Masya Allah luar biasanya Allah memberikan banyaknya amanah yang hari ini hadir di pundak kita masing-masing. Mungkin setiap kita tuh pasti punya rasa sedih, rasa takut, rasa cemas yang memeluk diri kita. Tapi kita tidak memeluk mereka gitu kan. Sehingga diri kita tuh yang namanya dekat dengan namanya rasa futur. Yang takut tadi berubah menjadi monster, yang sedih tadi membuat kita sesak akan tangisan kita tadi berlebihan, akan ekspektasi orang lain, dan cemas tadi yang membuat kita banyaknya mengeluh tadi kan. Ya kita tidak bisa membohongi bahwasanya diri kita tuh pasti punya rasa 3 rasa tadi ya kan, rasa takut, sedih, dan cemas. Mungkin Kakak pun pasti punya, saya pun pasti punya. Dengan Allah memberikan kita banyaknya amanah gitu kan, ada amanah dari keluar udah selesai dari kampus pun ada amanah lagi, masuk dunia pekerjaan ada amanah lagi, di dunia pekerjaan makin banyak amanah lagi, double amanah. Berarti dengan amanah-amanah yang hari ini Allah memberikan dengan Allah hari ini percayakan kepada kita di pundak kita hari ini, berarti Allah percaya dengan kita. Walaupun hari ini kita sebenarnya belum menjadi hamba Allah yang sempurna ya kan, belum menjadi hamba yang utuh menjalani
aktivitas yang seperti Rasulullah jalankan gitu, belum sesempurna Rasulullah lah kita bayangkan kan. Tapi hari ini Allah memberikan kepercayaan kepada kita, memegang amanah tadi, menjadi seorang ibu kaderisasi mungkin, menjadi ibu kehormatan mungkin ya kan, menjadi wali kelas gitu kan, itu sebagai amanah juga untuk diri kita. Tapi bagaimana caranya kita tuh bisa mengokohkan kepercayaan orang lain itu terhadap diri kita. Walaupun banyak hari ini amanah-amanah tuh yang double amanah lah kita bayangkan kan. Ada rangkap amanah walaupun dia satu orang. Kayak satu kakak tuh 7 keponakan ya kan. Kita satu kader tapi 7 program kerja ya kan. Atau 7 amanah gitu. Ada amanah pekerjaan, ada amanah ini, ada amanah ini, sehingga tuh kepala kita tuh bercabang ya kan. Jadi kurang fokus kita sebagai seorang kader ini. Jadi mungkin, kira-kira ada nggak, yang bisa Kakak motivasi terkait hal tersebut tadi, yang kita tuh cuma satu orang gitu, tapi kepala kita tuh bercabang, banyak isinya gitu. Biar kita tuh tetap menjadi diri sendiri dan tidak menjadi, apa ya, setengah-setengah dalam menjalankan amanah tersebut, agar setiap amanah yang kita jalankan tuh maksimal hasilnya. Mungkin ada nggak dari Kakak pandangannya terkait, masalah tersebut? Mungkin ini pasti dari kita semua, dari sahabat One Track mungkin, punya hal yang sama terhadap, hal kayak gitu kan. Satu orang tapi dia banyak masalahnya bercabang gitu. Bagaimana dia tetap menjalankan semua amanah itu dengan hal yang maksimal, tidak setengah-setengah. Walaupun hari ini banyak yang ekspektasinya tinggi sama kita, "Ih, kamu kan ini kamu kan ini kamu kan ini." Pasti ekspektasi orang terhadap kita tuh kayaknya tinggi. Jadi seolah-olah kita tuh kayak menuntut diri kita menjadi orang yang lebih baik, super baik dan lebih baik lagi kan. Sehingga jatuhnya tuh mau nggak mau kan kita mengejar validasi lagi gitu kan. Mungkin ada nggak kira-kira dari Kakak, sekaligus closing juga, terkait masalah hari ini yang membuat kita tuh, hiruk pikuk dunia itu bisa kita atasi dengan diri kita sendiri sebenarnya? Ya, cara kita mungkin apa ya, lebih kita sebagai seorang hamba kan kita tidak mengejar apa yang menjadi penilaian orang lain kan. Kita jadi kurangi membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Kita kenali diri kita, kenali keberkahan yang ada dari diri kita. Kita kan setiap manusia itu diciptakan punya keberkahannya atau punya kelebihannya masing-masing. Jadi fokus kepada kelebihan kita. Kita jangan ngebandingin orang lain, jangan kita meminta pengakuan orang lain. Kurangi pikiran-pikiran yang overthinking gitu. Kalau kita melakukan ini apa ya yang mereka pikirkan, apa yang menjadi apa nanti yang mereka anggap ya untuk diri saya ya. Jadi coba kita apa namanya? Kita naikkan kelas kita, naikkan nilai kita lakukan saja sesuai dengan memang itu menjadi apa namanya? Menjadi yang baik gitu. Maksudnya tidak merugikan orang lain, maka diri kita itu harus melakukan hal-hal yang lebih baik lagi gitu, percaya diri yang pertama tadi tidak membanding-bandingkan orang lain, percaya diri, terus temukan keberkahan dalam diri kita. Kita punya kemampuan loh masing-masing itu kita punya kemampuan, maka jangan kita jangan kita apa namanya karena orang lain gitu kayak kita itu minta validasi orang kok kedewasaan diri kita dilihat dari kita itu tidak perlu lagi divalidasi ya udah selagi itu masih memang di jalan yang benar masih yang Allah berikan itu apa namanya kemampuan dari diri kita tidak tidak terpengaruh dengan omongan orang lain maka lakukan saja gitu lakukan saja tidak dan kurangi itu membandingkan diri orang lain terus kurangi ngeluhnya kadang kita kan banyak ngeluh karena kita ingin validasi orang lain kok nggak sesuai dengan ekspektasi nih kok tidak sesuai dengan apa tidak sesuai dengan yang kita inginkan padahal kan sebenarnya yang kita lakukan itu sudah maksimal gitu jadi lakukanlah dengan maksimal jadi temukan keberkahan, percaya diri, lakukan itu dengan maksimal, upgrade diri, perbaiki. Ya, perbaiki diri kita gitu kan. Makanya biar kita tidak perlu lagi validasi mereka. Maka kalau mungkin ada yang kurang atau kita masih banyak yang salah, mungkin kita perlu lebih meningkatkan lagi, kita perbaiki lagi, kita maksimalkan lagi, terus upgrade diri kita. Kita mengupgrade diri kita untuk lebih baik lagi. Jangan kita hanya ingin validasi orang, jangan kita ingin apa namanya ingin minta pengakuan orang lain padahal yang kita lakukan itu kan memang maunya Allah juga kita itu tujuan utama kita adalah memprioritaskan Allah memprioritaskan Rasulullah karena kita itu apa yang kita di hadapan Allah bukan kita itu diri kita yang di hadapan manusia kita adalah kita yang di hadapan Allah jadi prioritaskanlah apa yang inginnya Allah apa yang menjadi inginnya
yang menjadi sunnahnya yang kita lakukan karena Rasulullah juga prioritaskan Allah dan Rasulnya gitu. Kita tidak perlu ngebandingin diri kita kepada orang lain. Kalau kita banyak ngebandingin orang lain, maka itu yang terjadi. Kita pingin yang seperti ini, kita banyak ngeluhnya. Padahal yang Allah berikan itu sudah cukup luar biasa untuk diri kita. Keberkahan yang perlu kita syukuri yang hari ini kita jalani hari ini itu perlu disyukuri gitu kan. Kita tidak mungkin orang lain yang pencapaiannya yang mungkin udah luar biasa. Kan beda-beda nih orang sukses, pencapaian orang itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa ngebandingin orang lain. Oh, dia sudah seperti ini, kita mungkin jauh enggak. Kita bukan jauh di belakang mereka, tetapi kita kita beda ini jalannya. Kita beda versi kita beda gitu. Jadi kita tidak perlu ngikut mereka gitu, tidak perlu kita inginkan mereka seperti itu, kita perlu seperti ini biar kita diakui, kita meminta validasi kepada mereka gitu. Jadi kita perlu untuk menghindari jangan sampai kita ngebandingin orang lain. Terus fokuslah kepada diri kita, banyak menebar kebaikan, banyak lebih konsisten ya, lebih percaya diri. Jadi kan jadilah diri sendiri dan percaya diri sendiri. Coba kalahkan rasa malu kita, kalahkan mungkin untuk diri saya juga ya, mungkin saya masih terhalang dengan rasa malu, mungkin kepercayaan diri, maka saya harus lebih percaya diri nih. Saya harus mengalahkan rasa malu saya dan harus lebih percaya diri. Tidak perlu membandingin orang lain, tidak perlu validasi orang lain, maka lebih percaya diri aja gitu. Hilangkan rasa malu. Malu itu kan pasti ada tempatnya gitu kan. Dimana kita ya harus lebih lebih percaya diri lagi gitu. Nggak usah minta validasi yang lain dan fokuslah untuk memperbaiki diri kita ya, untuk upgrade diri kita dan menebar kebaikan bagi orang lain gitu. Terima kasih. Masya Allah, senang banget sebenarnya pengen banyak lagi yang diulik dari Kak Dami nih. Penasaran banget tentang caranya menemukan dirinya sendiri. Namun ya kan Kak, ini pasti mungkin teman-teman sahabat One Track mungkin sahabat One Track yang lain pengen sih dengar kira-kira ada nggak satu ayat dari Al-Quran ataupun dari hadis yang menguatkan kakak gitu, yang bisa menguatkan kakak gitu kan dalam menjalani aktivitas sehari-hari sehingga itu menjadi pelipur lara kakak lah. Ada nggak Oh salah ya, satu ayat dari Al-Quran? ini dari surah Al-Baqarah ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Allah tidak membebani seseorang itu di atas kemampuan hambanya. Maka ketika kita dihadapkan sebuah masalah, kita itu bisa melakukannya gitu. Hanya saja mungkin kita kurangi rasa ngeluh, coba jalani saja dulu. Kalau mungkin gagal, ya mungkin kurang maksimal nih usaha kita, ikhtiar kita. Kan Allah itu melihat ikhtiar seorang hamba gitu kan. Jadi jalanilah, coba kita untuk menemukan diri kita, coba kita karena kita bisa menepi sejenak tadi, kita coba melahirkan sesuatu hal yang baru. Kita lebih banyak habits, melahirkan habits-habits yang baru seperti bangun lebih pagi, lebih rajin sholat malamnya, lebih banyak tilawahnya, lebih banyak sunnah-sunnahnya yang lain, dan mungkin kita bisa mendengarkan isi hati kita gitu kan. Jadi kita harus harus lebih kuat dari yang biasanya, harus lebih percaya dari yang biasanya, temukan bakat dan kemampuan kita, kelebihan kita kan masing-masing punya ya kan. Jadi Allah ketika kita dihadapkan sebuah masalah, kita tidak lagi untuk mengeluh yang terkadang kita putus asa ataupun kita banyak ngeluh dan kita mungkin lari dari masalah tersebut. Maka ingatlah dalam Quran surah Al-Baqarah tadi itu ya, Allah tidak akan membebani seseorang hamba itu di atas kemampuan hambanya. Sebuah masalah yang datang itu pasti ada solusinya kok, ada solusinya, ada jalan keluarnya. Jadi mungkin ya kita harus berusaha dulu, berletih-letih dulu, capek-capek dulu, nangis dulu, kecewa dulu. Nah, setelah itu baru Allah akan berikan kabar gembira. Kita butuh kesabaran nih, harus sabar, ikhlas nih gitu ya. Karena memang sebuah masalah yang kita hadapi, kita tidak lari, maka kita mudah untuk menyembuhkan sebuah luka tadi dan mampu untuk menyelesaikan sebuah masalah dan lebih memaafkan, mudah memaafkan diri sendiri maupun orang lain seperti itu.
Masya Allah, mungkin ini jadi self improvement juga untuk kita ya kan, untuk memperbaiki kualitas diri, kuantitas juga, bukan hanya kualitas tapi kuantitas juga bagi diri kita sendiri. Menemukan potensi yang ada dalam diri kita ini luar biasa sebenarnya potensi. Allah sudah menciptakan kita menjadi manusia dan khalifah yang luar biasa. Namun kita hari ini belum sadar terkait potensi yang hari ini kita miliki, keberkahan apa yang ada dalam diri kita. Masya Allah, hari ini sesi ngobrol kita bareng Kak Dami ini luar biasa ya, bisa mungkin banyak refleksi-refleksi yang bisa kita ambil dan mungkin banyak dari insight ya untuk kita masing-masing ya kan, Kak? Iya, Mungkin insya Allah. setelah ini kira-kira ada nggak closing statement dari Kak Dami untuk menguatkan kita nih ataupun memberikan tauji dan nasihat untuk kita semua? Karena kan, pada hakikatnya kan manusia ini namanya butuh namanya nasihat ya kan, apalagi saya selaku moderator ataupun sahabat-sahabat One Track yang lain. Udah lama nggak dengar tauji dari Kak Dami nih, sebagai seorang sahabat. Ya mungkin kalau kita ingin apa ya, ingin jadi diri sendiri kan kita harus lebih berani tampil beda, harus berani tampil beda. Temukan potensi diri kita, selalu melakukan kebaikan yang kita bisa dan kita melakukan sesuatu itu dan menempatkan diri itu sesuai dengan porsinya. Kita tempatkan diri kita sesuai porsinya dan apa ya, tidak perlu pengakuan orang lain, tidak perlu validasi orang lain. Maka lakukanlah ketika kamu melakukannya karena Allah, maka insya Allah hati kita tuh mudah mudah apa ya, mudah menerima dan mudah tenang gitu ya kan. Jadi diberikan Allah hati yang tenang gitu, tidak pengakuan orang lain karena memang kita tidak bisa mengontrol gitu, mengontrol pikiran orang lain. Kita melakukan kebaikan saja kadang ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Masih aja ada orang yang tidak terima dengan apa yang kita lakukan gitu. Maka lakukan saja selagi itu kebaikan, selagi itu memang Allah ridho ya kan, karena kita juga hidup di dunia ini untuk mencari mencari ridhonya Allah, bukan mencari ridhonya manusia gitu ya. Makanya ketika kita melakukan sesuatu itu memang niatkanlah karena Allah. Coba kita bisa tampil beda. Kita kita harus lebih percaya diri, temukan lagi potensi diri kita, tempatkan diri kita itu sesuai dengan porsinya dan kurangi ngeluh atau ngebandingin orang lain. Maka apa ya, maka kita tidak perlu lagi pengakuan orang lain di luar sana, tidak perlu lagi validasi orang lain gitu. Mungkin itu ya Kak. Mohon maaf mungkin banyak yang kurang. Masya Allah, semoga kita tidak menzolimi diri kita dengan ekspektasi-ekspektasi ataupun tuntutan kerjaan yang hari ini hadir di diri kita masing-masing. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih tenang dan Allah ridho terhadap kegiatan dan aktivitas kita hari ini. Dan ya mari sama-sama kita berdoa semoga kita tidak menjadi pribadi yang menzolimi diri kita. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semoga kita tidak menzolimi diri kita terhadap ekspektasi-ekspektasi orang lain tadi, terhadap validasi yang kita kerja, terhadap rutinitas yang hari ini sangat membisingkan dunia kita, sehingga kita tuh banyak terdistrak dengan hal-hal di luar dari diri kita. Mungkin telah berakhir ya sesi sharing kita. Ini kita nih masuk ke sesi selanjutnya itu sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya terkait menemukan diri di balik riuhnya kehidupan dunia ini. Mungkin dari teman-teman dari sahabat One Track yang lain, dari Ana, Ardifa, Fatma, ataupun siapa lagi nih? Kak Dewi, Delili, Deizati, Umardia. Aduh namanya siapa nih? Oh, Fitri, dan lain-lainnya mungkin ada yang mau bertanya silakan. Ada kira-kira? Dari Upit kira-kira ada tanggapan Pit? Oh ada nih. Di grup tapi ya? Di pesan ya? Masya Allah. Jazakillah khair Kak Dami sudah menyampaikan materi yang sangat relate ya dalam kehidupan kita. Jazakillah juga untuk buat Kak Adel selaku moderator. Udah jazakillah aja. Anda mau bertanya Kak, gimana caranya menemukan diri di saat keadaan sulit? Dari Delilin ya? Oh, ada lagi yang bertanya, ada 2 orang, Dam. Aduh, ini kok kayak gini cara bacanya. Oh iya iya. Ah,
Anda mau bertanya, Kak, gimana caranya menemukan diri di saat keadaan sulit yang mendistraksi seluruh pikiran kita, yang di mana mungkin lingkungan kita yang memaksakan kita harus di posisi tersebut, tetapi ketika di posisi tersebut kita merasakan ketergangguan mental atau kesehatan mental kita terganggu ya. Cuman lingkungan ini yang tujuannya kembali untuk umat. Jadi pikiran-pikiran ini yang memenuhi dan mengganggu aktivitas utama kita. Menurut pendapat Kak Dami kira-kira gimana solusinya? Ini mau dijawab sekali dua atau satu-satu dulu? Udam? Satu-satu dulu ya. Oke. Mau dari Lili dulu nih ya. Bagaimana cara apa tadi Kak? Mengapakan distraksi ya? Atau Iya, sulit? bagaimana caranya menemukan diri di saat keadaan sulit yang sedang mendistraksi seluruh pikiran kita. Yang dimana mungkin lingkungan kita itu memaksakan kita untuk posisi tersebut, tetapi ketika di posisi tersebut kita merasakan ketergangguan mental kita tuh terganggu. Cuman lingkungan ini yang tujuannya kembali untuk umat, kayak dia udah berada di lingkungan umat ini, kebaikan gitu kan. Namun pikirannya tuh terganggu dengan banyaknya distraksi tadi gitu. Di mana mungkin Iya. lingkungan kita memaksakan kita tuh untuk di posisi tersebut. Jadi kayak kita tuh dari lingkungan kebaikan, lingkungan misalnya anak LDK gitu kan. Dia tuh di lingkungan kebaikan tapi banyak pikiran yang mengganggu kesehatan mentalnya. Kira-kira, gimana solusinya Kak Dami gitu? Itu ya Iya. Deli. Iya, pasti kan kita di dunia organisasi tidak lepas dari apa ya, dari ujian-ujian, distraksi-distraksi yang hari ini terjadi. Kita tidak lepas dari itu ya, karena kita berinteraksi dengan orang banyak, dengan apa namanya, dengan program-program kita. Tapi ini kan untuk umat, bagaimana? Maka hal yang pertama adalah kita syukuri dulu, syukuri apa yang terjadi hari ini, syukuri bersyukur dulu kita bagaimana kita bisa di titik ini gitu loh. Kita bersyukur nih hari ini kita bisa di titik ini, maka memang kalau ini apa tujuannya untuk umat, maka insya Allah pasti ada jalan keluarnya gitu, pasti ada solusinya, walaupun yang memang mengganggu mental kita ya. Bagaimana caranya ya? Kita pertama ya tadi bersyukur ya, bersyukur pada Allah, terus lebih banyak apa namanya ya, coba kita banyak untuk berdiskusi kepada orang yang mungkin entah senior kita dalam organisasi, kita minta pendapat, kita minta nasihat. Karena kalau sudah mental yang diserang itu kan agak berat gitu kan. Karena mental ini kan luar biasa kan. Kalau mentalnya yang sakit kan kita tidak bisa apa-apa nih karena bukan fisik, kalau udah karena bukan fisik kan, mental ini kan berat ini kan. Jadi ya kita bersyukur dulu, bersyukur apa yang hari ini yang terjadi. Terus setelah itu kita coba merefleksi diri kita itu bagaimana kita bisa melakukan ini, apa namanya, bagaimana kita bisa di titik ini, bagaimana kita mampu untuk mencari solusi yang hari ini terjadi. Karena memang apa ya, apa yang kita lakukan itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ekspektasi kita itu hancur karena memang satu masalah terkadang. Terkadang kita ada sesuatu yang mengganjal atau nggak enakan, apalagi banyak bergesekan dengan teman-teman kita di sebuah organisasi gitu kan. Maka maka hal yang pertama adalah coba kita lebih bersyukur lagi, coba kita lebih memaafkan diri kita lagi. Maka hal yang terjadi itu adalah bagian dari apa namanya, bumbu-bumbu kehidupan kita yang harus kita jalani, karena kan kita tidak dibebani sebuah masalah di atas kemampuan hambanya gitu kan. Maka coba kita lebih maafkan dulu ya, kita maafkanlah diri kita gitu kan, maafkan orang lain, kita jalani, kita hadapi luka itu, kita hadapi kekecewaan itu gitu, kita hadapi dulu. Setelah itu mampu kita untuk merefleksi bagaimana kita mengambil mengambil langkah lagi, mengambil langkah untuk lebih apalagi untuk bisa menghadapi apa yang terjadi hari ini gitu. Maka kurangi, kalau kita bagaimana cara mengurangi distraksi tadi? Ya kita lebih dekatkan diri kepada Allah. Kita buang dulu pikiran-pikiran negatif kita. Coba kita lebih sejenak untuk menepi sejenak, temukan diri kita. Bagaimana, apakah yang hari ini kita lakukan sesuai dengan apa yang memang ekspektasi kita ya, bukan ekspektasi orang lain. Jadi kita hilangkan dulu ekspektasi orang. Nah, setelah itu kita temukan diri kita di ruang kita. Kita dengarkan diri kita dengar
banyaklah kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Terus ambil kekuatan kita untuk bisa melangkah lagi, mengambil langkah-langkah baik lagi, langkah-langkah baru agar kita tidak terjatuh atau kita tidak down di satu tempat itu tadi. Maka ambillah langkah-langkah baru lagi, maafkanlah diri kita, maafkan mungkin orang lain. Kita apa ya, kita cari ini apa namanya, suasana atau langkah baru lagi gitu. Jadi kita jangan sampai distraksi dengan apa yang terjadi hari ini, apalagi itu kan di dalam organisasi kita sendiri terkadang gitu. Orang-orangnya mungkin yang terkadang ya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, di luar ekspektasi kita, yang mungkin kita ini kan lembaga dakwah nih, tapi kok beda nih suasananya gitu kan. Terkadang apa ya, yang mengganggu mental kita lakukan tapi kita nggak diterima, kita lakukan tapi kita tidak apa namanya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari program tersebut gitu kan. Jadi lebih banyak lagi kita bersyukur yang hari ini yang kamu sudah sampai di titik ini, maka setelah itu ambil langkah baru untuk lebih memaafkan ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, Kak Adel. Masya Allah, berarti kita harus memaafkan diri kita dan menerima distraksi tersebut ya Kak. Setelah selesai dari kesehatan, setelah mengobati kesehatan mental kita, baru kita beranjak ke urusan kita tadi gitu. Gitu ya Kak? Iya, ambil langkah karena kita adalah kita bukanlah orang lain gitu. Karena sejauh apa kita melangkah ya kita gitu. Sejauh apa kita lari yang bisa menyelesaikan masalah adalah diri kita gitu kan. Maka Bukan orang lain ya kan yang menyelesaikan masalah diri kita kan. iya. Apalagi berharap sama orang lain untuk menyelesaikan masalah kita gitu. Waduh, sakit kali itu sakit patah hati yang disengaja karena berharap kepada orang lain ya Kak Adel. Iya, benar. Jadi masalah itu datang ke diri kita, berarti Allah memang merasa bahwasanya diri kita tuh sanggup untuk melewati masalah tersebut, dan Allah tuh percaya sama diri kita. Nah, dari kepercayaan Allah itu jangan pula kita dustakan ataupun kita ini ya kan, kita ingkari kepercayaan Allah. Maka lewatilah pelan-pelan, karena dari sebelum ujian yang hari ini datang ke kita hari ini, mungkin ada ujian-ujian yang telah lalu kita lewati lebih besar daripada ini. Ya kan, sama seperti Rasulullah ketika menghadapi sebuah ujiannya lebih besar dibandingkan hari ini gitu. Dulu mungkin ujian Rasulullah tidak apa ya, hari ini yang kita hadapi, ujian-ujian yang hari ini kita hadapi tidak sebesar tantangan yang Rasulullah hadapi dulu gitu kan. Maka yakinlah kepada diri kita sendiri, dan yakinlah kepada Allah bahwasanya Allah akan membantu kita dan Allah akan meringankan setiap langkah-langkah kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita tadi. Jadi fokus dan tidak terdistraksi. Itu sih mungkin yang Kak dapat dari Kak Dami ya, Masya Allah luar biasa. Gimana Dek Lili, ada pertanyaan lagi terkait hal tersebut? Ada nih. Betul, Masya Allah. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Syukur ya Lili. Kita masuk ke pertanyaan dari Kak Dewi nih ya, Kak Dami. Oh iya, Zazakila Kak Dami, kata Dek Lili. Kalau iya, kita Khair mungkin belum, masih banyak kurangnya, sama-sama belajar ya. Oke. Kakak, saya mau bertanya, bagaimana Kak ya Kak cara menemukan yang diri kita banget nih kira-kira? Kadang kita tuh merasa udah nemu, tapi kayak belum nyaman. Apakah itu sebenarnya udah benar-benar diri kita atau bukan ya kira-kira? Itu Kak, pertanyaan dari Kak Dewi. Mungkin langsung aja diambil Kak forumnya. Bagaimana kita mengenal diri kita banget gitu ya? Kalau Iya, kadang-kadang udah nemu tapi itu kayaknya apa ya, belum nyaman gitu. Udah nemu tapi belum nyaman katanya. Apakah itu benar diri kita atau bukan gitu? ya, kalau kita ingin mengenal diri sendiri kan menerima diri kita sendiri mungkin ya Kak Dewi ya. Kita terima apa adanya nih. Menemukan Kak, menemukan diri kita banget. Bagaimana kita menemukan diri kita ya? Yang pertama kita mungkin ya menerima diri kita dulu, menerima kekurangan kita, menerima kelebihan diri kita. Terus apa ya? Kenali diri sendiri gitu, mengidentifikasi nilai mengidentifikasi apa namanya, mengenali diri, terus menerima kekurangan diri kita. Kalau kita sudah bisa menerima kekurangan dan menerima kelebihan kita, maka kita sudah tahu ini kelebihan kita, sudah tahu kita mengenal diri kita ya, kita menerima diri kita gitu. Terus
apa lagi? Mampu untuk mencintai diri sendiri ya. Kita sudahkah mencintai diri kita gitu kan, menerima diri kita, mencintai. Ya, kalau kita ingin kenal diri kita, cintai diri kita ya, cintai, kita fokus kepada diri kita, cintai karena banyak sebenarnya keberkahan yang Allah berikan kepada diri kita gitu. Kelebihan hanya saja kadang kita uh, tertundukkan oleh hawa nafsu yang mungkin entah kemalasan, nggak mau gerak gitu kan. Maka kita fokus, kita temukan diri kita fashion kita di mana, kita maunya kemana arah kita bisanya apa maunya kita, apa yang kita inginkan gitu kan. Maka cintai diri kita. Kalau kita sudah menerima kekurangan, kelebihan kita, maka cintai diri kita cintai, terus kita fokus dalam diri kita ya, fokuslah untuk memperbaiki diri kita, fokus untuk pada diri kita itu kemana ini arah kita maunya kemana, kita fokus ke sana gitu ya. Terus ketika kita sudah tahu kelebihan dan kelebihan kita, maka maksimalkanlah kelebihan kita tadi, kita asah lagi potensi diri kita. Jadi kita mampu menemukan diri kita. Oh, kita di sini berarti saya maunya ini, saya inginnya ini ternyata gitu. Jadi kita mampu untuk menerimanya. Kita cintai diri kita. Terus apa lagi? Mungkin bisa jauh dari apa namanya? Menjauhkan atau mengurangi ngebandingin diri kita pada orang lain. Kalau kita sudah menemukan diri kita sudah menemukan diri kita banget gitu kan, kita kurangi, kita bandingin dengan orang-orang yang mungkin kita selama ini kita ngebandingin diri kita, oh yang sana sudah mencapai targetnya, yang sana sudah mencapai capaian tujuan hidupnya, sedangkan kita masih di sini gitu. Coba dikurangin ngebandingin diri kita dengan orang lain, karena kita punya potensi diri kita yang bisa kita kembangkan loh. Kita bisa ngambil langkah baru, kita asah lagi, kita upgrade diri kita. Ada yang perlu dimaksimalkan, ada yang perlu diperbaiki. Nah, seperti itu ya. Dan terakhir mungkin kita belajar dari kesalahan ya. Kalau kita bisa menemukan diri kita ya, kita mungkin banyak juga kesalahan kita, mungkin kita masih banyak ngeluhnya, kita masih minta validasi orang lain, ya itu mungkin salah kita yang hari ini gitu ya kan. Makanya kita kalau menemukan diri kita itu ya harus lebih percaya diri kita ya, jangan ngebandingin diri kita dengan orang lain. Tidak perlu sih pengakuan orang lain gitu. Mungkin gitu ya Kak Dewi, mohon maaf mungkin banyak kurangnya, mungkin bisa ditambahi sama moderator ya. Jadi ini. Masya Allah, ini Ana dibisukan ya? Dengar suara Ana? Dengar. Oke. Masya Allah, berarti kita harus bisa mencintai kekurangan dan kelebihan kita ya, dan kita bisa menemukan diri kita dan bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita. Sehingga kita menemukan diri kita banget lah istilahnya gitu ya. Ada lagi kira-kira dari Kak Dewi mungkin tanggapannya? Ya gimana Kak Dewi? Mungkin bisa ditambahin dari Kak Dewi juga ya kan? Ini dari Ufitri ya, dari Mardia, dari DZT mungkin bisa tambahin juga dong ya kan. Bisa sesi-sesi nyelip ngobrol gitu. Saya juga masih belajar. Karena kan kita nih sesinya memang sharing ya kan, tentang diri sendiri, tentang self improvement kita gitu. Bagaimana cara kita menemukan diri kita di balik hiruk pikuknya dunia yang sedang bising-bisingnya gitu kan. Walaupun kadang-kadang kita tuh nggak yakin kita sedang udah menemukan diri kita sendiri atau belum nih. Udah di posisi di titik ini gitu. Ini diri kita tuh bukan ya kira-kira, atau orang yang berekspektasi tentang diri kita. Sehingga ketika kita menjadi orang yang diinginkan oleh orang lain, kita tuh kadang-kadang merasa capek dan terbebani, sehingga munculnya tadi kayak, "Wis, udahlah, nggak jadi kayak gini lah." Sehingga kita tuh kayak lepas kendali ataupun lepas kontrol gitu kan, bukan diri kita lagi gitu. Karena kita tuh dari dulu tuh kayak pengen jadi yang orang lain inginkan, bukan jadi apa yang Allah inginkan gitu. Maka hari ini ya kembali tadi niat ya kan Kak Inama a'malu Iya. binniyat, segala sesuatu yang harus hari ini kita lakukan bukan untuk orang lain, bukan ingin mengejar pujian orang lain, tapi ingin dinilai oleh Allah. Sehingga ketika kita melakukan hal apa, pesan untuk diri sendiri gitu kan. Mungkin pesan untuk kita hari ini mungkin memiliki tujuan hidup tuh kayaknya punya ekspektasi tuh orang orang lain tuh harus lebih utama, lebih prioritas, sehingga kita tuh hidup itu
punya kerangka kehidupan itu karena orang lain gitu. Orang lain bilang A, kita hidupnya kayak A, orang lain hidupnya, yang bilang B, kita hidupnya seperti B gitu kan. Ya jadi hari ini kita jangan mengikuti omongan orang lain seperti tadi yang Kak Dami bilang ya kan, kita tidak bisa mengontrol omongan orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Fitria, Kak Mardia, atau Dezeti? Bisa open mic loh, open mic bisa. Udah? Dari Bella? Oke, mungkin itu aja ya. Ayo, ahlan wassalan Afifah. Mungkin itu aja dan ya kalau ya relate syukron ya Kak Demi katanya. Makasih ya Kakak, kata Kak Dewi. Kalau memenuhi harapan orang lain bagaimana Kak katanya? Memenuhi harapan orang lain itu tidak akan ada habisnya. Yang ada adalah kekecewaan. Kita tidak nyaman dengan kita tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan, bahkan sama diri kita nggak percaya, tidak percaya dengan diri kita, jadinya capek gitu ya kan, dengan apa yang hari ini, apa namanya, yang hari ini orang, kalau kita ingin apa dengarkan ekspektasi orang lainnya, kita jadi nggak dari diri kita sendiri, capek, kecewa, bahkan ya nggak tenang, tidak merasa tenang gitu ya. Jadi jangan sampai kita kayak ngejar apa namanya, ngejar validasi orang, pengakuan orang, jangan gitu ya, capek kita gitu. Sudah cukup gitu ya, kita di usia dewasa ini mungkin kita lebih lebih banyak lagi untuk apa ya, untuk menjadi diri sendiri ya, untuk dengarkan isi hati kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang membuat kita menjadi tenang, apa yang membuat kita menjadi happy dan percaya diri, maka lakukanlah. Tidak usah mengambil apa ya, mendengar pengakuan orang lain, capek, bahkan harapan-harapan yang kita Ini ngelek atau gimana? inginkan dari orang lain adalah suatu patah hati yang menyambungkannya, retak-retak. Masya Gitu Allah, kan. tabarakallah Ustazah Dami. Masya Allah, senang banget hari ini bisa sharing-sharing banyak sama Kak Dami ya. Ya Allah. Kira-kira ada lagi nggak pertanyaan terkait hal ini dari teman-teman sekalian? Sudah cukup? Masya Allah. Patah hati yang disengaja katanya. Kalau kita berharap sama orang lain ataupun memenuhi harapan orang lain, memenuhi ekspektasi orang tua, kita tuh membuat patah hati yang disengaja jadinya kan. Jadi jangan hidup karena orang lain ya, hidupnya tetap karena Allah Ta'ala. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Adami kita. Masya Allah, untuk kita semua juga, barakallahu fiik. Senang banget hari ini di pertemuan pertama kita, di perdana kita nih ya, di hari kedua Ramadan kita sudah sharing banyak ya terkait menemukan diri kita sendiri di balik hiruk pikuknya dunia yang bising ini, Masya Allah. Sehingga kita tuh relate terhadap kenyataan, terhadap apa ya, hari ini kita sedang hadapi, baik itu di dunia pekerjaan, dunia kampus, ataupun dunia yang hari ini kita sedang geluti lah ya kan. Semoga ini bisa merefleksi kita dan bisa kita implementasikan lah khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadi cerminan untuk kita semua. Mungkin itu saja ya Kak Dami untuk panitia sudah saya belajar lagi. Iya, sama-sama kita belajar juga. Ini kita bareng-bareng belajar. Karena ini di sesi bersua makna ini kita sama-sama bersua dan memberikan makna kepada yang lain. Dan semoga kita bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman sahabat One Track di luar sana. Nah, makasih ya Kak Dami, Jazakillah khair untuk sharing sessionnya hari ini. Mungkin berikut akan ditampilkan bingkisan ini ya, pemberian bingkisan cendera mata. Cendera mata dulu nih untuk Kak Dami Hati. Silakan Upit. Online ini. Mana dia yang ditampilkan? Oh iya. Wah. Oke, tepuk tangannya dulu. Ya, mungkin saya bilangnya Masya Allah ya, sekali tepuk tangannya, Masya Allah. Ini kita kayak sedang offline sebenarnya. Rindu kajian-kajian offline ini. Masya Allah, barakallah Kak Dami atas waktunya hari ini, atas kesempatannya hari ini sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara gestar kami di kegiatan bersua makna ini, di sharing session kali ini. Semoga
Allah memberikan ridho terhadap kegiatan kita hari ini dan Allah memberikan berkahnya. Nah, sebelum kita tutup adalah kita foto bareng dulu dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Tapi kita bisa on cam semua ya teman-teman, sahabat one track yang lain. Biar di SS sama Kak Fitri ya. Oke, sudah bisa kita hitung ya. Kita hitung mundur. 5, 4, Tunggu. 3, Sabar. 2. Udah semua on cam? Belum, sabar. Dari Dejeni, Adifa, Afifa, Wafif, Oke, bisa kita Kok apa itu bentar. dari Kok nggak nyambung ya? Dari tempat siapa bisa? Bella bisa. Ini kok muka Adel yang terfokus. spotlight kan itu? Enggak, udah. Nah, Oh, Ana bisa. oke. 1, 2. Gimana ya pijatnya apa? Kontrol apa kemarin? Aduh, oh ya. 1, 2, 3. Bentar ya, Ana lihat dulu hasilnya. Takutnya tidak terprint pula ya, tidak tercopy pula. Udah. Mau lagi yang sesi kedua? Lagi lah. Hitung. 1, 2, 3. Bentar, Ana simpan dulu. 1, 2, 3. Oke, 3. Oke, dengan foto bersama marilah kita tutup ya bersama-sama. Syukron jazakillah khair kepada teman-teman sahabat One Track yang lain yang telah berpartisipasi hadir dalam sharing session kali ini. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan sharing session selanjutnya yang kedua. Insya Allah akan dilaksanakan di Ahad selanjutnya. Dan jangan bosan-bosan untuk sahabat-sahabat One Track untuk stay on the track terus dalam jalur kebaikan ini ya. Semoga Allah memberikan kita rahmat dan curahan limpahannya kepada kita semua. Dan Allah memberikan kita kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa hari ini dengan hati yang senang dan hati yang gembira dan hati yang tenang pastinya. Syukran jazakillah khair kepada teman-teman sekalian. Ana selaku moderator izin undur diri. Setelah kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis bersama. I was so far from you, yet to me you were always so close. Dan untuk menguatkan kita antara satu sama lain, marilah kita membaca doa Robi masing-masing ya. Ini mungkin bisa di-close dulu suaranya Kak. Kita membaca doa Robi masing-masing agar Allah memberikan kita ikatan hati yang kuat sampai bukan hanya di dunia aja tapi sampai di surga insyaallah. Kita awali dengan membaca istighfar terlebih dahulu ya Kak. You brought me home. I thank you with every breath I take. And Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqut ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتهادت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم هداها واهدها سبلها واملكها بنورك الذي لا يخبو واسر صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وإلها بمعرفتك ومثل شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Dengan doa Robito maka berakhir pula sesi pertemuan kita hari ini. Syukran untuk teman-teman sahabat kontrak yang lain telah hadir. Anak izin pamit undur diri. Dengan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, dan hanya kepada Allah anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri. Terima kasih. See you pekan depan. Boleh meninggalkan room teman-teman yang lain ya. Proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me.